masuk pada sesi yang keempat, yaitu membahas tentang kelas dan paket serta komentar pada Java. Berikut tutorialnya. My friend, and I'll tell you all about it when I see you again. Sekarang kita akan melihat cara membuat kelas di Java dan menentukan kelas mana yang akan dijalankan jika kita punya lebih dari satu kelas. Bagian kiri kita klik kanan, lalu New Java Project. Lalu kita berikan nama projectnya. Saya memberikan nama contoh misalnya. Lalu finish. Lalu pada simbol segitiga di samping ini kita klik. Lalu di sini kita pilih src atau tidak source. Lalu kita klik kanan. Lalu kita akan membuat kelas baru. Ini kelas. Lalu kita beri nama kelasnya. Saya akan beri nama hewan misalnya. Lalu saya akan memilih public static void main string. Lalu finish. Lalu otomatis kita akan mendapatkan default packet seperti ini. Packet ini seperti folder di mana kelas-kelas kita nanti akan seperti file yang berada di dalam folder-folder ini. Jika kita ingin membuat folder atau package baru, kita klik kanan pada src yang di sini, lalu new, lalu package. Contohnya saya akan berikan nama paket 2. Lalu saja finish. Di sini paket 2 kita kosong, belum memiliki kelas. Kita akan coba membuat kelas baru di paket 2 ini. Klik kanan, new, kelas, lalu misalnya contoh manusia. Teman-teman harus perhatikan ketika membuat kelas, kita bisa memilih di sini yang tadi pertama saya pilih itu. Kita bisa memilih public static void main, constructor from superclass, atau integer abstract method. Terserah teman-teman ingin memilih yang mana. Kalau di sini saya biarkan kosong. Ya. Di sini kita sudah memiliki di sini paket 2-nya sudah memiliki kelas baru, yaitu dengan nama manusia.java. Dan teman-teman sekarang akan ada kelas seperti ini, yang ini ya, ada 2. Lalu kita kembali lagi ke kelas pertama. Oh iya, teman-teman harus perhatikan di sini ada 2 kelas, di mana nantinya kita akan mengetahui kelas mana yang akan kita jalankan. Kelas yang akan kita jalankan adalah kelas yang memiliki ini public static void main. Jika kelas yang tidak memiliki ini, maka itu kelasnya tidak akan jalan. Bukan tidak akan jalan atau bagaimana, kelasnya bukan kelas itu yang kita akan pilih untuk menjalankan, tapi kelas yang hewan ini. Langsung saja kita jalankan. Ya, di sini tentu saja kita belum melihat apa-apa di sini. Kita bisa beli contoh di sini misalnya, contohnya ya. Tidak lupa tanda titik koma. Ya, kita jalankan lagi. Ya, di sini kita memiliki argumentasi kelas hewan seperti yang kita tulis di sini. Kita perintahkan untuk mencetak kelas hewan, maka di bawah di sini akan muncul kelas hewan. Lalu berikutnya, jika teman-teman ingin mengganti nama kelasnya, misalnya saya ganti hewan B yang di sini, hewan B. Ketika teman-teman ingin menjalankannya, teman-teman akan mendapatkan error karena nama kita di sini tidak sama dengan
Ini ya dia. Karena namanya kita di sini, nama kelas di sini tidak sama dengan nama kelas yang di sini. Jadi teman-teman jika ingin mengganti nama kelasnya, teman-teman harus melihat teman-teman ganti di sini, tapi harus juga ganti di sini. Atau tidak, teman-teman hanya bisa mengikuti nama kelas yang ada di samping. Oke. Selanjutnya saya akan memberitahukan cara mengganti nama kelas pada di bagian kiri ini. Yaitu kita klik kanan, lalu kita refactor, ada rename di sini. Ini kita teman bisa tadi misalnya kita menggantinya yang di bagian sini kita tambah B, maka teman-teman bisa menambahkan B di sini. Jika teman-teman ingin mengikuti yang sudah ada di sini, jadi teman-teman bisa mengikuti yang seperti di sebelah sini. Lalu cancel. Jadi perhatikan nama kelas teman-teman harus sama dengan di sebelah kiri, dan yang akan dijalankan hanya ya metode mainnya saja. Sekali lagi saya rangkum, teman-teman memiliki yang begitu banyak kelasnya, tapi teman-teman harus ingat kalau yang bisa dijalankan hanya kelas yang memiliki metode mainnya seperti ini. Lalu teman-teman juga harus ingat bahwa nama kelas di sini harus sama dengan nama kelas yang berada di sebelah kiri ini. Selanjutnya kita akan belajar tentang komentar. Komentar itu merupakan catatan-catatan. Itu dia tidak akan mengganggu program kita. Dia hanya sebagai catatan kecil saja. Jika kita masih belajar, kita bisa menulisnya. Contohnya seperti ini. Ini merupakan contoh komentar satu baris. Kita menggunakan tanda garis miring 2 ini. Lalu contoh misalnya belajar Java. Ini dia. Ini merupakan komentar ya. Komentarnya tidak akan dieksekusi oleh program kita dan tidak akan membuat program kita error. Dia hanya sebagai seperti catatan-catatan saja, dia tidak mengganggu pokoknya. Lalu ini merupakan komentar satu baris. Jika teman-teman ingin membuat komentar dengan beberapa baris, kita bisa menggunakan tanda miring, lalu tanda petik, tanda miring, tanda petik, lalu tanda petik, tanda miring untuk sebagai penutup. Kita enter. Misalnya A, B, C, D. Lihat begini. Teman-teman bisa taruh penutupnya, teman-teman bisa taruh penutupnya tuh di samping sini, di bawah, atau tidak di samping, sama saja. Jika jika tulisannya masih berwarna hijau, maka itu dianggap sebagai catatan saja. Ini adalah contoh catatan beberapa baris, dan ini adalah contoh catatan satu baris. Teman-teman perlu ingat bahwa komentar ini tidak akan dieksekusi. Sekali lagi, komentar ini tidak akan dieksekusi oleh program kita. Dia tidak akan mengganggu program kita. Jadi aman-aman saja. Jadi teman-teman, jika ingin menambahkan catatan-catatan kecil mengenai program kalian, teman-teman bisa menggunakan komentar-komentar seperti ini. And I'll tell you Baik. all about it when I see you again. See you again. We've come a long way Came a long way. from where we began. You know we Oh, started. I'll tell you all about it when I see you again. Let me tell you. When I see you